Silakan duduk. Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat mulai ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Kita lihat di sini bahwa dikatakan kemudian daripada itu aku melihat. Perhatikan kata aku melihat. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah dengar berkata kepadaku. Sidang jemaat, Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi bukanlah sesuatu yang aneh ketika kita mendengar suara Tuhan. Itu adalah normal. Hal yang aneh adalah ketika kita tidak pernah bisa mendengar suara Tuhan. Itu aneh. Artinya kita bukan domba kalau kita tidak mengenal Tuhan. Saya membaca sebuah buku tentang keintiman dengan Tuhan dan di sana dikatakan begini bahwa doa bukanlah untuk meminta, doa bukanlah untuk mendoakan orang lain, walaupun itu penting. Tetapi dikatakan doa adalah untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Bahwa di dalam doa kita berbicara dan kita mendengar Tuhan juga berbicara kepada kita. Tidak ada pengenalan akan satu pribadi tanpa pernah kita mempunyai hubungan. Kalau kita mengatakan kenal kepada seseorang tanpa pernah berhubungan, berarti itu bukan kenal, itu hanya pengetahuan. Ya. Tetapi hubungan akan membawa kita kepada pengenalan yang benar. Nah, kalau kita perhatikan di sini, suara yang dahulu yang telah kudengar. Betapa pentingnya pengalaman-pengalaman dahulu yang kita sudah alami bersama Tuhan. Dahulu kita mendengar suara Tuhan. Dahulu kita mendengar suara Tuhan. Dahulu mendengar suara Tuhan. Sekarang aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dulu mendengar. Sekarang bertambah, mata rohaninya terbuka sehingga melihat surga. Sidang jemaat, ini yang kita butuhkan sekarang, yaitu mengalami pertumbuhan iman, mengalami pertambahan pengalaman iman. Dahulu mendengar suara yang dahulu aku dengar, sekarang aku melihat surga. Sidang jemaat, bukan semakin menurun. Dahulu aku sering mendengar suara Tuhan, sekarang kok jarang ya. Bahkan sudah beberapa bulan tidak mendengar suara Tuhan. Ada yang salah, saya mau katakan, hubungan kita terputus dengan Tuhan. Dan ini sangat berbahaya. Banyak orang menganggap karena sudah pergi dan masih pergi ke gereja seminggu sekali. Mereka mengatakan imanku baik-baik saja. Tetapi saya mau tekankan pagi hari ini. Ketika engkau dahulu mendengar suara Tuhan. Ketika dahulu hatimu gampang dijamah, ditegur, diingatkan dan berubah.
Tetapi sekarang kau tidak merasakan apa-apa, tidak pernah mendengar suara Tuhan, tidak merasa ditegur, tidak merasa ada yang salah. Hubungan kita terputus dengan Tuhan. Dan itu sangat fatal. Kepada jemaat di Laodikia dikatakan, terlalu dalam engkau sudah jatuh. Sedangkan kita mengatakan, aku baik-baik saja. Aku tetap ke gereja. Perpuluhanku tetap jalan. Aku suka menderma. Aku berdoa 1 jam setiap hari kepada Hosea. Dan Hosea menyampaikan kepada jemaat Israel. Kasih setiamu seperti kabut di pagi hari. Seperti embun di pagi hari yang kalau siang sedikit hilang lenyap. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat penting. Sidang jemaat. Sekarang semua dihebohkan dengan kebangunan rohani yang terjadi di kampus Asbury di Amerika. Dan itu dimulai dengan para pelajar yang berdoa. Kemudian tidak pernah terputus 24 jam sehari. Kalau Anda melihat di YouTube, Anda akan mendapatkan siaran langsung. Anda mau lihat subuh, Anda mau lihat pagi ini, Anda mau lihat nanti sore, mau lihat nanti malam, mau lihat tengah malam. Tetap ibadah itu berlangsung. Dan sekarang dari berbagai negara, termasuk Indonesia, datang ke tempat itu. Mereka katakan mau ambil api. Tidak salah. Tetapi yang terpenting adalah kekonsistenan kita untuk bersekutu terus-menerus dengan Tuhan. Bukan hanya sekali-sekali. Bukan hanya menimba sumur, tetapi yang terpenting sumbernya itu terus mengalir. Dan kalau kita katakan masih lama Tuhan mau datang, takut. Seperti pencuri dikatakan, ketika kita merasa aman, uangku cukup, tubuhku sehat, keluargaku baik-baik saja. Kalau semuanya langsung lenyap, untuk apa? Banyak orang yang masih mengejar semua itu. Ini akan lenyap. Yang terpenting sekarang adalah membangun manusia roh kita. Selalu terhubung dengan Tuhan. Sedang terjadi kebangunan rohani. Istri saya tadi mengatakan ini kebangunan rohani. Bagus juga ya menandakan bahwa kerohaniannya sudah dewasa. Kenapa? Kalau dulu yang namanya kebangunan rohani itu tumbang. Ya, kemudian teriak-teriak, histeris, pelepasan, segala macam. Sekarang enggak. Kalau Anda lihat nanti di YouTube, itu ibadahnya berjalan teratur. Kadang firman, kadang kesaksian, pujian. Tetapi lihat, 24 jam tidak pernah putus. Dan kita mengatakan, Tuhan berikan kami kebangunan rohani. Setelah berdoa seperti itu, hilang setengah bulan, tidak ibadah lagi. Datang lagi, nangis lagi. Ya, hilang lagi, nangis lagi, datang. Ini tidak konsisten. Anda tidak pernah menemukan kehidupan Yesus naik turun. Anda tidak pernah menemukan kehidupan Paulus itu naik turun. Terus naik dalam hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita berhati-hati, ini akhir zaman. Semua yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Bahkan kita seringkali tidak menyadari diri kita sendiri, kita menganggap bahwa kita tidak akan tergoyahkan. Ingat, apa yang bisa digoyahkan, digoncangkan, akan digoncangkan. Ya, ini waktu-waktu yang jahat. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti ini sangkakala katanya, naiklah kemari.
Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Naiklah kemari. Hanya orang yang kerohaniannya naik itu bisa mengetahui apa yang akan Tuhan lakukan ke depannya. Orang yang kerohaniannya tidak naik, hanya tahu masa lalu dan sekarang. Puji Tuhan kalau masa sekarang kita mengetahui hati kita. Seringkali bahkan tidak tahu hati kita sendiri. Tetapi orang yang naik kerohaniannya, Tuhan akan tunjukkan, ini loh yang aku akan lakukan. Ketika kita naik kerohanian kita, lihat di sini ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang. Ketika kita naik, kita akan melihat tahta. Ketika kita naik, kita akan melihat satu pribadi, yaitu Tuhan sendiri. Yuk bandingkan dengan Wahyu. Wahyu pasal 17. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Fokus pada ayat yang ketiga. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ini berbicara Babil. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat, perhatikan, dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan ke-10 tanduk. Dan kalau kita baca nanti, kita akan tahu bahwa itu berbicara tentang Babil. Tetapi mari kita lihat tadi ketika kita naik, ya, ketika Yohanes naik, dia melihat tahta dan Tuhan. Tetapi ketika dia ada di padang gurun, dia melihat Babil. Dia melihat percabulan. Dia melihat orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Dia melihat antikris. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang naik? Atau kita ada di padang gurun? Apakah kita melihat kesusahan yang ada di sekeliling kita? Ekonomi yang semakin hancur. Rumah tangga yang hancur-hancuran dan sebagainya. Ataukah kita sedang melihat Tuhan? Ini bisa kita buktikan, kita bisa membuktikan kerohanian kita itu ada di mana. Ketika aku dikuasai roh dan ada di padang gurun, aku melihat perempuan itu. Aku melihat Babil. Kembali kepada Wahyu pasal yang keempat. Ayat yang kedua. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Sidang jemaat, bahwa ketika kita naik, kita akan melihat tahta dan Tuhan. Dan akan melihat keindahan kemuliaan Tuhan. Sehingga tidak aneh ketika kita itu sedang naik dan sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak ada yang menarik hati kita di dunia ini selain Tuhan. Karena perhatikan Tuhan digambarkan di sini.
Dan di sekeliling tahta itu dan dia, ayat yang ketiga, yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Bukankah ini berbicara tentang keindahan, keberhargaan? Mengapa orang-orang yang menyebut dirinya Kristen masih sangat tertarik dan tergila-gila dengan harta, kedudukan, dan sebagainya? Karena mereka tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Mengapa Yesaya merasa sebagai seorang nabi yang punya kedudukan terhormat, yang suci. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan kemuliaan Tuhan, dia mengatakan, aku orang yang najis bibir. Aku layak mati. Dia merasa tidak berharga. Kenapa? Dia sedang melihat keberhargaan Tuhan itu loh. Kemuliaan Tuhan. Hanya orang yang tidak pernah melihat Tuhan. Yang merasa bahwa seluruh yang ada di muka bumi diinginkan. Merasa itu semua sangat berharga. Tetapi ingat Alkitab katakan. Bumi dan segala isinya sedang menuju kehancuran. Itu sedang musnah. Anda bisa bayangkan seseorang yang memuja-muja kecantikannya sedang menuju kehancurannya, sedang menua, sedang keriput semuanya terus, semakin keriput, semakin keriput, semakin keriput. Dan kemudian orang yang memuja-muja kecantikan secara alami, mungkin dia akan operasi plastik dan sebagainya. Tetapi perhatikan, bukankah lehernya tetap keriput? Akan lucu jadinya. Iya kan? Mukanya kenceng, badannya kenceng, lehernya keriput. Ya di kaki lah yang keriput. Supaya tidak kelihatan. Ya kan? Yang saya mau tekankan adalah bumi dan segala isinya sedang menuju kehancuran. Bahkan kalau kita mau bandingkan yang alami. Bukankah uang semakin lama semakin tidak ada artinya? Ya. Ingat dulu kalau zaman saya SD, 900.000 itu dapat sepeda motor. Kalau orang sudah bilang punya 1 miliar, kaya. Sekarang 100 miliar aja katanya bukan orang yang kaya raya. Mainnya triliun. Saya percaya bahwa sebentar lagi di atas triliun itu akan biasa lagi disebut. Itu mau disebut apa? Iya kan? Artinya bahwa bukankah nilai uang pun semakin merosot? Moral manusia semakin merosot. Bumi semakin merosot. Ya. Sekarang terjadi banjir besar di Tretes ya. Dan semuanya disuruh pray. Loh kenapa? Kok kalau sudah terlambat seperti ini baru doa? Mau didoakan pun itu yang namanya kasur. Tidak bisa pulih seperti semula. Seharusnya sebelum ada kejadian berdoa. Bukankah di sini dikatakan sebelum sesuatu terjadi. Aku akan menunjukkan kepadamu. Tujuannya apa? Supaya engkau bisa mendoakannya. Supaya engkau bisa mengadakan persiapan. Ayat yang keempat. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat. Dan bunyi guruh yang menderu dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ayat 4 berbicara tentang ke-24 tahta dan 24 tua-tua. Bahwa ketika kerohanian kita naik, maka kita akan mengenal dan menghargai otoritas. Hanya ketika kita menghargai otoritas, maka kita akan dipercaya otoritas oleh Tuhan.
Tidak ada orang desa tanpa pergi ke akademi militer kemudian mengatakan, aku jenderal, semua penduduk kampung harus tunduk padaku. Tidak bisa. Dia harus sekolah dulu, dia harus belajar tunduk, dia dimarahi, dia dihukum, tetapi dia taat. Saya mau katakan, dia akan diajar, dia harus tunduk, dia akan dihukum, dia harus tunduk, dan selalu dia akan mengatakan, atasanku benar, aku salah. Mengapa bangsa Israel bisa dipulihkan ketika jatuh dipulihkan, ketika jatuh dipulihkan? Anda lihat Daniel ketika berdoa, Anda lihat Nehemia ketika berdoa, Anda lihat ketika Salomo berdoa. Kami berdosa, bangsa kami, nenek moyang kami berdosa. Engkau Tuhan yang benar. Bagaimana dengan kita? Setiap kita ada masalah. Bahkan anak kepada orang tua, jemaat kepada pendeta, rakyat kepada pemerintah. Selalu mengatakan, aku benar, engkau salah. Aku benar, engkau salah. Aku benar, engkau salah. Karena mereka tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak bisa tunduk pada otoritas. Anda punya kekayaan, Anda punya kedudukan. Saya mau katakan, itu tidak kekal. Hanya ketika kita tunduk pada otoritas, maka kita akan dipercaya otoritas. Dan saya tekankan, itu kekal, kekekalan. Banyak orang yang terlalu sembrono. Banyak orang yang terlalu berani kepada otoritas yang di atasnya. Kemudian, setelah bertahun-tahun, mereka bertanya-tanya, kenapa hidupku seperti ini terus? Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Engkau terlalu berani pada otoritas. Engkau sering melanggar otoritas di atasnya. Engkau merasa selalu lebih baik dari orang yang ada di atasmu. Tunduk pada otoritas. Ingat bahkan Yesaya yang adalah seorang nabi, yang adalah sepupu seorang raja. Pada waktu ada di hadapan Tuhan dalam kemuliaannya, dia merasa sebagai orang yang tidak layak. Bukan sebagai orang yang penting dan sangat penting. Berapa banyak dari kita sering merasa, kalau tidak ada aku, tidak mungkin bisa jalan. Kalau tidak aku, coba tidak ada aku. Sidang jemaah, Tuhan mempunyai banyak orang untuk dipakai. Adalah suatu kehormatan kalau kita dipakai oleh Tuhan. Bukan merasa kalau tidak ada aku Tuhan tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Tidak. Ya. Bahkan yang lebih parah lagi kalau kita perhatikan dan menyedihkan bagi kita. Ketika Saul menjadi sombong dan tidak taat. Tuhan menemukan Daud. Dan ternyata yang kedua yang lebih hebat. Yang kedua yang memerintah jauh lebih lama. Lalu apa yang bisa disombongkan dari hidup kita ini? Berbanggalah, menjadi rendah hatilah ketika Tuhan pakai kita. Bukankah Yesus sendiri mengajar? Kalau seorang hamba sudah melakukan pelayanannya, maka orang itu tetap rendah hati dalam posisi siap untuk melayani dan terus melayani dalam tugas selanjutnya. Ayat 22. Nah, tunggu, ayat-ayatnya pasal 4 ayat yang ke-5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Bahwa pasti ada kedahsyatan ketika roh Allah itu dinyatakan. Ingat ketika roh Allah ini dimanifestasikan di Gunung Sinai pada zaman Musa.
Semua bangsa Israel ketakutan. Karena di gunung itu ada kedahsyatan, ada gempa, ada api, ada angin. Ya. Ada kedahsyatan. Bagaimana ketika bait Salomo ditahbiskan? Kemuliaan Allah melingkupi bait Allah itu. Ada kedahsyatan. Sampai para imam pun hanya bisa terbengong-bengong di luar bait Allah. Tidak berani masuk. Ya. Tidak berani masuk. Di zaman yang termasuk modern. Suasana seperti di bait Salomo pernah terjadi di zaman Smith Wigglesworth. Ketika dia melayani, semua orang tidak bisa masuk di satu ruangan di tempat ibadah itu. Semuanya yang mencoba untuk masuk itu mengalami sesak nafas. Artinya mereka tidak kuat dengan kemuliaan Tuhan. Hanya Smith Wigglesworth yang bisa bertahan. Artinya bahwa pada akhirnya hanya orang yang dagingnya sungguh-sungguh hancur bisa akan melihat kemuliaan Tuhan secara penuh. Jangan heran kalau kita banyak mendengar banyak orang Kristen yang tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena dagingnya masih 100%. Karena mereka hanya diselamatkan dengan mengatakan percaya. Tetapi mereka tidak pernah berjalan. Kan disebutkan perjalanan iman. Bukan tinggal di tempat dalam iman. Perjalanan iman. Kerjakanlah keselamatanmu. Bukan sudah 100% tidak. Itu awal percaya Yesus. Sehingga kau mampu terus mengikuti, mentaati Tuhan. Itu keselamatan kita. Ayat yang ke-6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu. Dan sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Di sini ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 jelas menceritakan tentang kerubim. Ya, kerubim. Malaikat yang menyembah, malaikat yang ada di hadapan tahta Tuhan. Kerubim. Ingat di Yesaya itu kerubim. Yang selalu berseru kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan mereka punya 6 sayap. 2 sayap untuk menutup mukanya, 2 sayap untuk menutup kakinya, 2 sayap untuk terbang. Artinya 4 sayap dipakai untuk penyembahan, 2 sayap dipakai untuk melayani. Pelayanan tanpa menghabiskan waktu dengan Tuhan terlebih dahulu, bukan pelayanan. Itu tidak bisa dikatakan dengan bukan dengan kuat gagahku, tetapi oleh Roh. Itu tidak bisa diterapkan. Berarti ketika kita tidak menghabiskan lebih banyak waktu di dalam bersekutu dengan Tuhan, di dalam menyembah Tuhan, dan kita masuk dalam pelayanan, kita sedang melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Nantinya kita akan terjebak dengan persaingan yang tidak sehat. Artinya begini, kalau pengkhotbah akan merasa kalau ada pengkhotbah lebih jelek khotbahnya, dia merasa wow, saya lebih bagus. Kalau dia melihat pengkhotbah yang lebih hebat menurut dia, maka dia akan menjadi minder. Sama dengan WL pun, sama dengan pemain musik, semuanya yang melayani.
kalau tidak fokus pada penyembahan kepada Tuhan, kalau tidak lebih banyak menghabiskan waktu dengan Tuhan, kita akan terjebak dengan persaingan. Tetapi kalau kita fokus dengan Tuhan, apapun hasilnya, tetap kita akan merendahkan diri. Kenapa? Karena di hadapan kita adalah Tuhan yang maha mulia. Kita tidak akan punya kesempatan untuk menyombongkan diri dan merasa lebih baik dari Tuhan. Setiap kita ada di hadapan Tuhan, kita akan merasa kita jauh lebih miskin, kita jauh lebih rendah, kita jauh lebih kurang daripada Tuhan. Dalam segala hal. Oleh karena itu, habiskan waktu sebanyak mungkin dengan Tuhan. Hanya ketika kita menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan Tuhan, kita akan mengenal Tuhan dengan benar. Kita akan mengenal kebiasaan-kebiasaannya. Kita akan mengenal apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai. Sehingga orang yang mengenal Tuhan tidak akan berdoa lagi, Tuhan, jikalau ini adalah kehendak-Mu. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang disukai Tuhan. Kita tahu apa yang tidak Tuhan sukai. Sehingga kita tidak mungkin berdoa apa yang tidak Tuhan sukai. Ketika kita mengenal, maka kita akan tahu apa yang disukai dan tidak disukai. Kalau kita mengenal Tuhan, kita tidak akan pernah berdoa, Tuhan, kalau ini adalah kehendak-Mu, berikan aku tanda. Orang yang tidak kenal Tuhan bahkan dikasih tanda 1 kali, minta 2 kali. Sudah 2 kali, minta 3 kali. Dan seterusnya. Jangan bangga kalau kita minta tanda. Kemudian Tuhan jawab dengan tanda. Berarti engkau hanya pakai bahasa isyarat dengan Tuhan. Ya. Jangan bangga. Sekalipun kita yang dewasa harus dan bisa memahami. Oh iya, masih anak-anak, masih bayi, silahkan minta tanda. Tapi kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun masih minta tanda. Engkau belum pakai jubah kemuliaan Tuhan. Engkau masih pakai popok. Katanya sih baju monyet. Ya, kalau zaman dulu, zaman saya. Ya. Jadi mari ini akhir zaman, saya tekankan. Ini waktunya. Kita terus naik. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang sudah ada dan yang akan datang. Bahwa ketika kita naik, kita akan diselubungi dengan atmosfer kekudusan Tuhan. Sehingga ketika kita keluar dari kamar doa pun, ketika kita keluar dari gereja, yang benar adalah kita tetap diselubungi oleh kekudusan Tuhan. Kita berkata-kata tentang kekudusan, kita hidup dalam kekudusan. Bukankah banyak orang yang ke gereja dan setelah keluar dari gereja, tingkah laku perkataannya berbeda pol. Berarti mereka tidak masuk dalam penyembahan yang benar. Mereka tidak masuk dalam ibadah yang benar. Kekudusan. Ada seorang pendeta yang terkenal. Kalau Anda memperhatikan di YouTube. Dan pendeta ini mengatakan, perceraian adalah alternatif terakhir. Berarti pendeta ini mengizinkan perceraian. Iya, karena pendeta ini pun bercerai. Sidang jemaat. Hati-hati di akhir zaman. Karena semuanya sedang diperlemah. Sedang diperlemah. Alternatif terakhir. Ya. Suka marah-marah bukan dosa. Itu darah tinggi. Kalau darah tinggi, supaya tidak marah-marah, tidur, minum obat, tidur. Ya. Jangan keluar, darah tinggi itu jangan keluar. Ya. Cukup marah kepada kucing kalau dilompati waktu tidur. Kadang
Ini loh kekudusan Tuhan sedang diperlemah. Ya kita kan masih hidup di dunia. Tapi kita warga negara kerajaan Allah. Yang harus kita perhatikan. Kita membawa atribut kerajaan Allah. Orang Amerika, warga negara Amerika, bahkan diplomat Amerika. Kalaupun ke Indonesia, gaya hidupnya tetap gaya warga negara Amerika. Tapi Pak, itu sudah makan pecel. Tapi tidak tiap hari. Gaya hidupnya tetap lebih banyak kepada keju, susu, roti. Kalau tiap hari atau kepedesan pecelnya, mincret. Artinya bahwa kalau kita warga negara surga, Anda tidak bisa nyaman ketika Anda hidup dalam dosa atau hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang bukan kebiasaan kerajaan surga. Kalau Anda merasa nyaman dengan gaya hidup yang bukan gaya hidup kerajaan surga, berarti memang bukan warga negara kerajaan surga. Kita sedang mempunyai kekristenan yang diperlemah dan sangat lemah sekarang. Oleh karena itu, ketika mendengar kebangunan rohani, tidak salah pergi dengan tujuan mengambil api. Tetapi, sampai kapan kita mau seperti itu? Ambil api, kemudian dibawa menyala sebentar mati. Nunggu lagi ada kebangunan rohani di tempat lain. Nanti datang lagi ambil api. Yang penting itu setiap hari kita itu membangun manusia roh kita. Yang penting itu kita selalu ada di hadapan Tuhan. Baru api itu tidak akan pernah padam. Sidang jemaat, kekudusan Tuhan itu harus tetap kita jaga. Kita harus hidup dalam kekudusan Tuhan. Bukan hidup dalam keadaan yang bisa diterima. Tapi semua orang melakukan seperti ini. Tapi kita kan masih hidup di dunia. Ingat, kita adalah warga kerajaan surga. Dan bukan orang-orang buangan. Saya tekankan, warga negara kerajaan surga yang bukan buangan. Karena dikatakan imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya umat kepunyaan Allah itu berbicara milik pusaka Allah. Kata milik pusaka berarti sering dilus-lus, sering dibersihkan, sering dipegang, sering diperhatikan, dinikmati. Bagaimana Allah yang Maha Kudus bisa menikmati kecemaran? Bagaimana? Sama sekali tidak bisa diterima. Sama sekali tidak bisa diterima. Ada agama lain mengatakan nabinya meneruskan ajaran dari Yesus. Bagaimana bisa? Yesus mengajarkan kalau ditempeleng pipimu yang kiri berikan yang kanan. Tetapi dia mengajarkan kembali mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Yesus mengajarkan tidak ada perceraian. Dia mengajarkan semakin kaya harus menikah semakin banyak. Itu berarti diperkenan oleh Tuhan. Dikata, beda jauh, beda jauh. Kekudusan yang Tuhan miliki dan Tuhan impartasikan pada kita. Ingat, beda dengan dunia. Ini kekudusan surgawi. Ayat yang ke-9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata. Perhatikan, ke-24 tua-tua ini tiap menyembah,
Mereka melemparkan tahtanya. Perhatikan kata ayat 9. Dan setiap kali mereka menyembah. Kan mereka punya tahta. Ketika dilemparkan, dikatakan setiap kali. Waktu dilemparkan kan tidak ada kan tahtanya. Tapi setiap kerubim itu mengatakan kudus, kudus, dan mereka menyembah lagi, mereka lemparkan tahta lagi. Berarti bahwa setiap mereka lempar tahta itu, Tuhan memberikan tahta yang baru lagi. Yang saya mau tekankan, Anda tidak bisa menyebut diri Anda penyembah dengan kehidupan yang sangat pelit. Nah, kalau masih perpuluhan aja masih rame, tidak usah bicara penyembahan. Tidak usah bicara penyembahan. Karena penyembah, perhatikan di sini, yang dilemparkan itu mahkota. Mahkota itu kan hasil usaha mereka yang terbaik. Itu berbicara tentang yang terbaik, segala-galanya milik mereka. Setiap mereka menyembah, mereka melemparkan mahkotanya. Setiap mereka menyembah, kata melempar berarti kan itu merasa bahwa itu tidak berharga dibandingkan dengan yang disembah. Orang-orang Majus terkenal dengan perkataannya, kami datang untuk menyembah Dia, menyembah Yesus. Dan mereka membawa, bukan mereka bawa gitar kemudian nyanyi, haleluya. Bukan. Mereka bawa emas, kemenyan, mur. Dan setelah itu, setelah ini dipersembahkan, Yusuf, Maria, dan Yesus melarikan diri ke Mesir dan mereka bertahan beberapa tahun di Mesir. Uangnya dari mana? Para penafsir Alkitab sepakat mengatakan uangnya itu dari persembahan orang Majus. Bayangkan persembahan bisa cukup beberapa tahun di negara lain. Itu berapa banyak? Itu penyembahan. Abraham ketika mengatakan kami akan menyembah Dia. Dan dia mempersembahkan Ishak. Bukankah itu adalah rangkuman dari semua janji Allah dan semua janji Allah yang digenapi? Itu adalah masa lalu Abraham, masa depan Abraham ada di Ishak. Itu pun dipersembahkan. Ini loh penyembahan. Sederhananya, engkau menyebut dirimu penyembah, engkau tidak akan menjadi orang yang pelit. Seorang penyembah adalah orang yang memberi, orang yang suka memberi, orang yang suka memberi. Seorang penyembah kenapa suka memberi? Karena tahu bahwa dia layak untuk mendapatkan. Karena dia tahu bahwa Tuhan jauh lebih berharga daripada apa yang dimilikinya. Oleh karena itu dia akan suka memberi. Suka memberi. Itulah penyembahan. Kalau kita belum sampai dalam taraf suka memberi, jangan mengatakan diri kita adalah penyembah. Loh, ini kenyataan. Semua penyembah itu akan dibuat oleh Tuhan menjadi orang yang suka memberi. Ya. Bahkan ketika kita memberi, ingat, satu untuk Tuhan, kedua untuk saudara seiman terlebih dahulu, baru yang ketiga untuk semua orang. Kadang kita kebablasan. Ada sebuah gereja sampai dalam taraf bedah masjid. Lu orang gereja yang miskin-miskin aja masih banyak kok tidak dibedah. Kok masjid? Salah Pak? Tidak salah, tetapi urutannya itu loh. Urutannya. Nanti kalau sudah ada gereja ya yang perlu dibedah lagi, baru silakan yang lain. Ada urutannya. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Untuk Tuhan.
Oleh karena itu sungguh mari kita lihat di sini betapa luar biasanya ayat-ayat ini. Ayat yang ke-11, ayat penutup. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Hanya Tuhan yang layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, dikatakan. Hanya Tuhan. Buku yang saya baca, yang sedang saya baca mengatakan begini. Kalau Tuhan itu dijadikan nomor 2, maka selama-lamanya engkau tidak akan pernah punya hubungan dengan Dia. Karena Tuhan dikatakan selalu nomor 1. Ketika Tuhan ada di urutan nomor 2, berarti kita sudah tidak punya hubungan yang benar. Dia katakan Tuhan nomor 1. Kenapa? Karena Tuhan menomorsatukan kalian. Bukankah dari semua ciptaan kita adalah yang termulia? Bukankah Tuhan hanya rela mati untuk kita? Bukan untuk kambing, bukan untuk anjing yang termahal. Bahkan bukan untuk malaikat. Malaikat jatuh aja dibiarkan. Karena kita diutamakan Tuhan. Dia rela mati. Oleh karena itu Tuhan pun ingin kita mengutamakan Dia. Dan dikatakan dalam buku itu, kalau kita tidak mengutamakan Dia, berarti kita tidak punya hubungan dengan Dia. Bahwa yang dikatakan kita punya hubungan dengan Tuhan ketika kita mengutamakan Dia dan Tuhan akan mengutamakan kita. Periksa hati, kita akan menikmati perjamuan kudus. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Jangan lagi mengatakan di hadapan Tuhan, tapi kita hidup di dalam dunia. Kita masih perlu itu semua. Saya mau katakan, kita lebih perlu Tuhan. Ingat, dari semuanya kita lebih perlu Tuhan. Mari saya undang para pemain musik. WL.